Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam santun sahabat Pilaku di mana saja berada. Ini nenek saya tuh. Selamat pagi. Cauan. Dia dingin sekali teman-teman. Bagaimana kabarmu hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan jangan lupa ya pakai masker kalau keluar ya teman-teman ya. Dan ingat ya teman-teman, jaga kesehatan yang paling utama, jangan lalaikan itu semua ya. Oh ya teman-teman, semoga saudara-saudara kita yang di Miaoli, yang keciduk beberapa orang itu segera ditangani dengan baik dan kita tidak meniru-niru ya teman-teman ya, karena dengan keadaan apapun kita harus taat dengan peraturan orang negara Taiwan ya, mumpung kita masih ada di sini, dan tidak perlu terlalu cukup menjaga diri kita sendirilah, jangan terlalu banyak mengurusi orang lain yang kita tidak tahu. Cukup kita menjaga diri kita sendiri, di sekitar kita, lingkungan kita, jangan sampai kita terkena apapun ya teman-teman ya. Dan kesehatan kita terutama ya, jangan lupa minum vitamin C. Vitamin C itu adalah antioksidan ya teman-teman ya. Dan semoga teman-teman sehat walafiat. Pagi hari ini cerah sekali teman-teman, tidak ada hujan tapi panasnya minta ampun. Jam 7:30 aja udah panasnya nggak karu-karuan. Bagaimana yang ada di ujung timur, ujung barat, ujung selatan, utara Taiwan? Apakah kalian baik-baik saja hari ini? Semoga yang ada di rumah sakit, yang sedang sakit, teman-teman kita yang sedang dikarantina, semoga dalam keadaan sehat-sehat saja, tidak ada halangan apapun. Yang mau pulang ya ada di Imingsu, segera diproses dengan cepat, dengan segera pulang. Yang ada di manapun saja berada, ilegal maupun tidak maupun resmi, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya adalah pejuang-pejuang devisa yang harus senantiasa berjuang demi keluarga kita, tapi jangan lupa ya teman-teman, jangan dihabiskan uangnya. Hari ini bekerja, sisipkan, sebagian kita kirim, sebagian kita tabung supaya kita nanti pulang tidak sia-sia. Jangan kebiasaan yang di Indonesia sekarang kerja besok habis, jangan seperti itu ya teman-teman. Biarpun sedikit kita harus tetap punya tabungan, karena tanpa tabungan kita nanti tidak bisa apa-apa. Biasa pegang uang di Taiwan banyak, pulang-pulang kita nggak kerja, bingung lagi seperti itu. Lebih baik kita kerja, kita bagi 4 teman-teman. Untuk tabungan kita ada, untuk keluarga kita ada, untuk kita sehari-hari ada. Jadi kita akhirnya tidak akan pernah kecewa. Tapi kalau hari ini kerja besok habis, itu sudah nggak bisa diampuni seperti itu. Kita mau jalan lagi teman-teman, tuh nenek saya minta jalan, tuh nenek saya. Ini curhat teman-teman ya, ngomongin diri kita sendiri aja daripada ngomongin orang lain. Tuh nenek saya. Jangan lupa ya teman-teman, ibadah sekarang sudah dipermudah. Yencing Haotong. Oke. Sudah dipermudah segalanya ya teman-teman ya. Jaga kesehatan. Tuh nenekku. Nenek jalan, jangan sampai melalaikan kewajiban kita. Kalau ingin punya tabungan nanti tidak kecewa waktu pulang, kita harus punya tabungan.
Tabungan itu pribadi, privasi. Jangan sampai nanti tabungan kita dikasih tahu kepada, maaf ya, yang punya suami, yang punya anak. Itu adalah tabungan, itu adalah rahasia kita. Jadi kita tidak disia-siakan, nanti pas pulang kita nggak punya uang, kita disia-siakan. Karena manusianya itu sifatnya kan serakah. Kadang istrinya sudah di luar negeri, suaminya enak-enak ngukang-ngukang kaki di rumah nunggu kiriman. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini curhat hanya sebagai kita saling antisipasi, kita curhat. Kalau kita kerja di Taiwan itu tidak segampang, tidak semudah apa yang orang lain tahu. Kita kadang-kadang tidak pernah, nenek tuh, kita tidak apa itu, mereka tidak tahu. Kadang-kadang kita tidak capek, tapi batin kita capek, yali, hati kita capek karena dengan kelakuan, maksud saya dengan sifat-sifat dari yang kita jaga seperti itu. Tapi alhamdulillah yang saya jaga selalu baik teman-teman. Dan teman-teman jangan mencoba untuk kabur deh. Usahakan resmi hari ini di daerah atas teman-teman ya, 25, paling rendah 25, 26, 27 sampai 3000. Resmi itu ada. Karena sangatnya tidak ada pembantu. Maksudnya tidak ada orang Indo yang mau ya teman-teman, jangan berpikir untuk kabur. Kalau sudah yang terlanjur kabur ya semoga sukses. Kalau yang belum kabur jangan kabur. Yang masih resmi jangan kabur lah. Alhamdulillah saya di sini ya agak bisa menyisihkan sedikit demi sedikit lah. Di daerah atas itu ya teman-teman ya, di Kaohsiung juga ada sekarang. Gaji 230 ada. 25 sampai 30 di Kaohsiung juga ada. Nenek minta duduk di sini. Tuh nenek saya minta duduk di sini. Dia sukanya duduk di sini. Nah, oke. Nenek baik banget. Ya teman-teman ya, jangan sampai teman-teman saya kabur. Karena kabur itu aman lim. Ya biar lim. Oh ya, iya. Karena kabur itu tidak menyelesaikan masalah, tambah masalah. Kabur itu tidak menambah masalah tapi tambah masalah ya teman-teman ya. Usahakan nggak usah kabur. Tapi jangan lupa kerja itu ditabung juga. Biar besok kalau kita sudah pulang ke Indonesia tidak dilecehkan. Dari Taiwan habis uangnya habis, nggak seperti itu. Kita tabungan harus ada yang kita umpetin. Untuk keluarga ada, kita umpetin ada. Karena apa? Kalau kita tidak punya uang, namanya manusia kadang-kadang kita disia-siakan. Seperti orang luar negeri itu semuanya punya tabungan pribadi. Tabungan pribadi ya pribadi, nggak usah dikasih tahu sama keluarga. Biarpun itu suami sekalipun, anak sekalipun. Karena itu pribadi itu ya pribadi. Karena kalau kita sakit di Indonesia itu mencari pekerjaan sulit. Kalau yang udah finish kontrak itu, kalau tidak bisa menabung yang lain itu, di Indonesia itu sulit mencari pekerjaan. Apalagi sudah berusia. Yang masih muda ada sulit, apalagi yang masih muda saja sulit, apalagi yang sudah berusia. Jadi teman-teman harap maklum itu, sisihkan uang. Biar segede apapun rumah kamu, kalau tidak punya pekerjaan percuma. Rumah kecil mungil, pantas, tapi punya uang, punya usaha itu lebih baik daripada rumah segede istana, tapi kita pulang-pulang nggak punya pekerjaan. Apa itu mau ditetelin keramik-keramiknya untuk cari uang? Kan enggak lah teman-teman ya. Kalau buat rumah ya semestinya aja, jangan terlalu gede, karena uang rumah gede itu juga biayanya juga gede.
Tapi kalau rumahnya kecil mungil tapi kita masih punya tabungan, bisa invest, punya beli yang ada apa bisa menghasilkan, itu akan lebih baik ya teman-teman ya. Udah teman-teman ya, jaga kesehatan. Kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya. Jika datang kedua kalinya itu dalam keadaan yang sangat berbeda. Ya dalam keadaan COVID seperti ini, apalagi di Indonesia itu sekarang semakin parah, sangat-sangat parah. Ya teman-teman ya, semoga apa yang saya curhatkan hari ini, apa yang saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan bisa buat pelajaran. Saya belajar dari orang-orang Taiwan yang semuanya satu keluarga punya tabungan masing-masing. Tidak minta tabungan itu, tapi hasil kerjanya, hasil kerja sendiri-sendiri, punya tabungan sendiri-sendiri kayak gitu. Itu bagus sekali loh, yang perlu dicontoh dari negara asing itu seperti itu. Tidak seperti kita kan, kita di Indonesia kerja sekarang besok habis, kerja sekarang besok habis, seperti itu. Karena apa? Kadang kali yang kerja satu yang makan banyak, satu keluarga yang kerja orang satu tapi makan orang 8, orang 4. Jadi mana mungkin kita punya tabungan. Tapi kalau semuanya mau kerja, mau berinisiatif untuk menabung, itu akan semuanya akan sejahtera insya Allah. Kadang orang tuanya udah kerja, anaknya leha-leha, seperti itu. Orang tuanya udah kerja puntang-panting, anaknya leha-leha, yang nggak punya tabungan. Tua menyalahkan, kenapa saya miskin, kenapa saya nggak punya uang, seperti itu ya kan teman-teman. Makanya teman-teman yang ada di Taiwan yang pinter-pinter itu punya tabungan pribadi, jangan dikasih tahu keluarga. Pribadi ya pribadi, umum ya umum, seperti itu ya kan. Hanya sekedar curhat teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman ya, dan tidak akan pernah mengeluh. Oke. Dan saya yang ada di rumah sakit dimanapun berada, yang sakit yang mau pulang, semoga dalam keadaan baik-baik saja dan dipermudah oleh Allah. Dan kita yang ada di Taiwan semoga tidak dalam keadaan sehat, tidak terkena apapun, panjang umur. Oke teman-teman, sudah saya akhiri sekarang, saya akhiri karena pagi ini memang hanya sedikit curhat ya teman-teman. Semoga Allah selalu melindungi kita dan semuanya teman-teman kita yang ada di luar negeri dimanapun, Singapura, Brunei, Malaysia, dan di seluruh dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cai-cen, bye bye. Tuh ama ya, tahu dia ama tuh. Tuh ama. Ama saya di sana. Ini setiap hari seperti ini ya teman-teman ya. Selamat beraktivitas, sampai jumpa kembali pada video saya selanjutnya. Jangan bosan-bosan ya teman-teman. Selamat pagi dan selamat sore, selamat siang dimanapun berada. Bye bye.